adalah perasaan atau efek yang terjadi ketika seseorang berada di dalam interaksi yang penting baginya, dengan ditandai oleh perilaku yang mencerminkan atau mengekspresikan rasa senang atau tidak senang dari seseorang yang sedang berada dalam suatu kondisi atau transaksi. Yang dimaksud dengan mengekspresikan rasa tentunya dapat menggambarkan banyak hal seperti rasa sedih, senang, takut, marah, dan lain-lain. Contoh-contoh perilaku di bawah menunjukkan gambar emosi seseorang. Contohnya, Dito kegirangan ketika sang ayah memberikannya mainan. Pada waktu yang sama, sang kakak Dinda menangis karena ayah hanya membelikan mainan untuk Dito. Selanjutnya, Dito jatuh ketika bermain. Ia pun menangis karena ada bagian tubuhnya yang sakit. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan emosi. 0 bulan sampai lahir. Pada usia ini, mereka sudah dapat mengungkapkan rasa kepuasan, keterkaitan, dan kesusahan. Pada usia 2-7 bulan, pada usia ini bayi sudah mulai dapat menggambarkan sebagai macam seperti ekspresi marah, takut, gembira, sedih, dan terkejut. Pada usia 1-2 tahun, tingkat emosi pada usia 1-2 tahun sudah lebih kompleks. Mereka sudah mulai memiliki rasa malu, iri, menyesal, bangga. 3 tahun, pada tahap ini, anak sudah mulai memiliki kemampuan diri sendiri untuk dapat menilai baik, buruk, atau dengan kata lain sudah memiliki self-evaluation. Umur 4-5 tahun, pada usia ini, anak dapat mengekspresikan perasaan malu, iri, menyesal, bangga, baik, dan buruk. Itu sudah disebabkan anak sudah memiliki self-conclusion dan self-evaluation. Pada umur 6-12 tahun, tingkat emosi pada usia 6-12 tahun ini sudah complex emotion. Anak sudah memiliki rasa malu, gugup, self-touching, and sombong, merasa bersalah, dan lain-lain. Selanjutnya, remaja dewasa. Pada tahap ini, seseorang memiliki kompleks emosi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingkat kematangan emosi yang sudah baik, pengalaman dan stimulus dari lingkungan, serta tingkat self-evaluation diri pun tinggi, sehingga sudah sangat jelas bagaimana emosi ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama yaitu definisi temperamen. Temperamen adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap peristiwa lingkungan, termasuk merespon tingkat aktivitas lekas marah, ketakutan, dan kemampuan bersosialisasi atau Sheffer dan Gibb 2014. Gillibrand DKK 2016 mengungkapkan bahwa temperamen merupakan kecenderungan yang menjadi dasar umum untuk berperilaku dengan cara tertentu. Hal ini menunjukkan stabilitas. Sebuah peneliti temperamen pada anak diklasifikasikan menjadi 3 sebagai berikut. Yang pertama, temperamen anak yang mudah atau easicil. Yang kedua, temperamen anak yang susah diatur atau difficult child. Yang ketiga, temperamen anak susah berada di tengah-tengah atau slow to work to calm. Faktor yang mempengaruhi temperamen. Faktor lingkungan sangat berperan penting karena faktor inilah menstimulasi atau mempengaruhi anak. Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik dapat menyebabkan anak memiliki temperamen difficult child. Oleh karena itu, bagi orang tua dan pendidik penting sekali untuk membuat lingkungan pembelajaran yang ramah anak. Kemudian faktor lainnya yaitu faktor biologis atau yang sering disebut faktor keturunan. Teori-teori terkait keterikatan. Yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori berusaha untuk menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Yang kedua ada teori belajar. Untuk alasan yang berbeda, beberapa teori belajar mengasumsikan bahwa seseorang bayi akan memiliki keterikatan terhadap orang yang memberikan makan dan juga memenuhi kebutuhan mereka.
Lalu ada keterikatan pada usia dini, kanak-kanak, dan remaja. Yang pertama ada figur keterikatan pada masa dewasa, berubah orang tua bukanlah satu-satunya tempat berlindung, dan berbagai mencurahkan kasih sayang. Figur keterikatan orang dewasa biasanya lebih ditunjukkan kepada sahabat, teman, sebaya, atau pasangannya. Sedangkan pada saat usia dini hingga kanak-kanak, tentunya figur utama adalah ibu atau pengasuh utama lainnya. Kedua, orang dewasa lebih bisa menoleransi perpisahan dengan figur dibandingkan masa kanak-kanak. Kemudian lebih ditekankan lagi bahwa hubungan dewasa dengan figur keterikatan lebih luas seperti pertemanan, persahabatan, percintaan, pekerjaan, dan sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.